Jumpa lagi di Mix Channel Indonesia. Pada awal dekade 1950-an, dunia belum benar-benar pulih dari Perang Dunia II. Amerika Serikat memang keluar sebagai pemenang, tetapi kemenangan itu membawa ketakutan baru. Bukan lagi tentang bom konvensional, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih sulit dilihat, lebih senyap, dan jauh lebih mematikan, yaitu perang biologis. Perang dingin baru saja dimulai. Uni Soviet dipandang bukan hanya sebagai lawan ideologi, tetapi juga sebagai ancaman eksistensial. Para perencana militer Amerika percaya bahwa perang berikutnya tidak akan selalu datang dalam bentuk ledakan besar. Bisa jadi perang itu datang dalam bentuk udara yang dihirup warga sipil tanpa suara, tanpa peringatan. Dari ketakutan inilah lahir serangkaian eksperimen rahasia. Salah satunya kemudian dikenal sebagai Operation Sea Spray. San Francisco pada tahun 1950 adalah kota pelabuhan yang hidup. Penduduknya padat, aktivitas ekonominya tinggi, dan angin lautnya stabil. Bagi militer, ini bukan sekadar kota. Ini adalah model sempurna untuk mensimulasikan dampak serangan biologis pada wilayah urban Amerika. Pada suatu pagi yang tampak biasa, kapal angkatan laut USS George Eastman bergerak di perairan dekat Teluk San Francisco. Dari kapal inilah aerosol berisi bakteri hidup dilepaskan ke udara. Tidak terlihat oleh mata, tidak berbau, tidak terasa. Ribuan orang menghirupnya tanpa pernah tahu. Jumlah korban yang terpapar virus itu mencapai 800.000 sampai 1 juta orang di seluruh wilayah San Francisco dan sekitarnya. Militer menggunakan dua jenis bakteri, Serratia marcescens dan Bacillus globigii. Pada masa itu, keduanya diklasifikasikan sebagai bakteri dengan risiko rendah. Para ilmuwan militer beranggapan bahwa bakteri ini aman untuk manusia sehat dan hanya digunakan sebagai penanda penyebaran udara. Namun definisi aman di sini sangat sempit. Tidak semua manusia sehat, tidak semua sistem imun sama, dan tidak semua risiko bisa diprediksi. Yang diuji bukan hanya bakteri, yang diuji adalah batas etika. Selama beberapa hari, bakteri menyebar mengikuti arah angin laut. Ia masuk ke rumah-rumah, kantor, sekolah, rumah sakit, dan pelabuhan. Kota yang sibuk itu menjadi laboratorium terbuka terbesar tanpa sadar. Tak lama setelahnya, rumah sakit di San Francisco mulai mencatat sesuatu yang tidak biasa. Lonjakan kasus infeksi yang jarang terjadi. Beberapa pasien mengalami komplikasi serius. Salah satunya adalah seorang pria dengan kondisi kesehatan yang lemah yang akhirnya meninggal akibat infeksi yang kemudian dikaitkan dengan bakteri yang dilepaskan. Pada saat itu, tidak ada yang menghubungkannya dengan operasi militer. Tidak ada yang diberitahu. Tidak ada penyelidikan publik. Selama bertahun-tahun, Operation Sea Spray tidak pernah disebutkan kepada publik. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada permintaan maaf. Eksperimen ini dianggap sukses secara teknis. Militer membuktikan bahwa satu kota besar dapat dengan mudah terpapar agen biologis melalui udara. Namun, keberhasilan teknis ini dibangun di atas sesuatu yang tidak pernah disetujui. Pengorbanan warga sipil sebagai subjek eksperimen. Baru puluhan tahun kemudian, melalui dokumen yang dideklasifikasi dan penyelidikan jurnalis, kebenaran mulai terungkap. Laporan Kongres Amerika Serikat dan studi medis independen mengonfirmasi bahwa operasi ini benar-benar terjadi. Bukan rumor,
bukan teori konspirasi. Sebuah operasi negara di tanahnya sendiri. Ketika publik akhirnya mengetahui kebenaran, reaksi pemerintah tidak dramatis. Tidak ada penangkapan besar, tidak ada pengadilan terbuka, tidak ada kompensasi luas bagi warga yang terdampak. Operation Sea Spray tidak dikenang dengan monumen, tidak diajarkan luas di sekolah, tidak sering muncul di buku sejarah populer. Namun dampaknya nyata. Operation Sea Spray bukan cerita fiksi, ia adalah sejarah nyata. Dan justru karena itulah, ia jauh lebih mengganggu. Cukup sekian dulu dan terima kasih.